Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Januari 2023. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan dari tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 5? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin ya, masih dalam continuation bearish, tapi menariknya di sini kalau kita perhatikan secara body candle, semakin ke bawah semakin mengecil ya body candle atau volume yang terjadi tekanan buyers momentum yang cukup signifikan di minggu kemarin. Jadi bodinya semakin mengecil, artinya memiliki tekanan buyers momentum yang sudah terjadi. Tinggal kita lihat di minggu ini ya. Tapi memang secara keseluruhan belum ada reversal candle, di mana masih ada continuation, belum ada pullback. Low-nya lebih rendah di posisi 100.61. Kemudian batas breakout-nya juga ada di posisi 101.37. Kemudian high weekly berada di area 101.771. Dan tentunya posisi ini menurut saya memiliki tekanan seller yang masih sangat kuat ya, dan tren memang masih sangat bearish. Tapi saya melihatnya di sini ada tekanan buyers momentum di mana membentuk bullish pin bar. Hati-hati karena kalau nanti ya kita lihat daily-nya ya, kalau di daily ada potensi breakout di atas daripada candle bearish sebelumnya, maka memungkinkan akan terjadi reversal candle dan minimal menguji ke wilayah area 50% dari penurunan swing terakhir di sini. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame daily, kita lihat dulu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan pergerakannya impulsif, korektif, impulsif ya. Dan sekarang lagi berada dalam bullish untuk koreksi meskipun tren dalam posisi bearish. Dan ini menjadikan tantangannya. Ada batas breakout daily ya di 101.54. Ini kalau open bearish-nya ini ya, candle hari Senin menunjukkan aktivitas bullish ya di sini dan close di atas 101.54, maka di situ menunjukkan ada potensi terjadinya kenaikan atau bullish untuk koreksi ya. Kalau kita perhatikan dari beberapa candle yang ada di sini, ini yang masih fresh ya, ada drop base drop, ada order block, time frame daily, dan ada imbalance. Nanti kita akan kawal dari pergerakan indeks dolar ini. Kalau yang pertama ya, step awalnya harus berhasil breakout close di atas 101.54 untuk time frame daily. Dan saya update lagi, di sini high-nya lebih tinggi, ini sudah terjadi pullback ya posisinya. Dan low-nya juga lebih tinggi di 101.06, arahnya masih dalam posisi arah bullish ya, yang akan mencoba menguji batas breakout daily dari dua candle ini ya, yang menunjukkan arah bullish tapi tren masih dalam posisi bearish. Oke. Jadi bullish masih dalam koreksi. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam untuk skenario hari ini khususnya. Oke, untuk hari ini saya masih menggambarkan di sini menunjukkan wave ABC ya. Nah, masih menunjukkan wave ABC dan tentunya posisi terakhir ini candlenya adalah inside bar candle dan ini kan sudah keluar. Ini ada inside bar candle, kita rubah lagi di posisi terakhir nih. Ini ada inside bar candle yang bergerak di range area 101.40 sampai dengan 101.06, masih berada di dalam range tersebut. Jadi nanti kita lihat untuk pagi ini ketika pembukaan ya pukul 7.45 untuk indeks dolar berada di atas 101.42, maka akan menguji sekali lagi area resisten yang terbentuk di posisi sebelumnya yang terjadi banyak rejection. Oke, sekarang kita akan lihat dan tentunya posisi terakhir ya, kalau kita perhatikan di sini ini ada impulsi bullish dan ini adalah korektifnya membentuk wave ke
B ya di sini wave B, dan pastinya ini adalah batas breakout time frame 4 jam. Saya tandain kembali di posisi ini. Ya, ini batasannya. Kalau area ini di breakout maka menunjukkan penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau masih di dalam area range berkisaran antara 101.54 sampai dengan 101.15, maka market masih dalam area konsolidasi. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Nah, ini pola yang kemarin sempat saya sampaikan ya, areanya. Dan imbalance direspon ya, tentunya di sini. Ini ada ekor. Ya, dan kemudian dia bergerak bullish sampai menguji area high sebelumnya di posisi hari Jumat kemarin di 101.42, tapi belum berhasil. Skenarionya untuk hari ini menurut saya potensinya masih ada bullishnya ya. Potensinya ada bullish untuk sesi Asia ini, tapi kita nanti akan cek apakah ini akan terjadi rejection sekali lagi di area 101.42 ya. Ini saya hapus dulu. Karena menurut saya potensinya masih sangat signifikan untuk dia menguji level yang lebih tinggi, yaitu di area 101.54 ketika sudah berhasil breakout di 101.42. Jadi secara keseluruhan indeks dolar masih menunjukkan lanjutan kenaikan ya, masih menunjukkan lanjutan kenaikan karena kita tadi lihat di daily-nya juga masih dalam potensi tersebut. Jadi kita akan pantau di area ini. Kalau memang betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, maka akan mengakhiri wave ke C dan menunjukkan potensi penurunan sampai dengan area key support di posisi 100.61. Oke, gambarannya seperti ini, dan kita akan melanjutkan ya di market Euro USD dengan kita melihat indeks dolar masih dalam tekanan bullish untuk koreksi. Maka memungkinkan Euro USD masih dalam tekanan seller. Oke, sekarang kita akan cek untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame weekly ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ini sama, artinya body candle-nya juga di posisi weekly ya. Dari impulsif sebelumnya semakin ke atas semakin mengecil. Ini artinya seller sudah mulai menekan, ada tekanan seller dan buyers momentum sudah mulai melemah. Dan selain daripada itu, kemarin saya menggambarkan di sini ada imbalance ya, ada posisi imbalance, ada respon dan ada order block juga di area sini yang menunjukkan tekanan seller ini terjadi ya. Ini adalah area order block di time frame daily. Jadi di time frame weekly ya, ada order block di time frame weekly. Harus harap hati-hati dengan posisi seperti ini karena area ini merupakan penolakan yang cukup signifikan ya. Ada bearish pin bar, ekor panjang dari atas ke bawah meskipun candle masih ditutup candle bullish. Ada peluang buyers momentum masih cukup menguji sekali lagi ya area yang lebih tinggi, tapi menurut saya ketika area high weekly ini kalau kita lihat memang masih continuation ya arahnya, belum ada reversal candle ataupun pullback, dan posisi juga batas area di ini ya, di batas breakout weekly di posisi candle sebelumnya 1.10.190. Jadi kalau minggu ini area tersebut di breakout dan close di bawah level 1.10.190, maka Euro USD akan terjadi koreksi ya, dengan batas bawahnya di 1.10.050. Memang sangat rawan ya. Kalau ini ditutup candle impulsi bearish engulfing, maka akan menguji 50% dari kenaikan ini. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame daily. Oke, di daily kalau kita perhatikan sudah ada 3 insight down ya. Ada konfirmasi adanya penurunan ya, dimana candle impulsi bullish sebelumnya ada konfirmasi inside bar candle dan impulsif bearish dan berhasil close break di bawah 1.10.419.
Dan update terbarunya ini adalah low-nya di posisi 1.10368. Kemudian batas breakout-nya lebih rendah ya, saat ini ada di 1.10612 dan low-nya juga lebih tinggi di 1.10842. Sudah ada pullback candle dan memungkinkan posisi pergerakan untuk Euro USD akan melemah khususnya di hari Senin ini. Dan selanjutnya akan menguji area 1.10050. Tapi kalau posisinya candle yang terbentuk hari Jumat bearish ini dimakan oleh candle warna hijau untuk hari Senin, ya market akan kembali lagi bullish. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya untuk skenario hari ini. Dan kalau kita perhatikan sebentar, ini masih banyak coret-coretan ya. Ya, setidaknya ada bearish engulfing ya di akhir sesi penutupan. Impulsi bearishnya masih sangat kuat dan akan menguji area trend line sekali lagi ya di posisi ini. Ini seperti membentuk bullish channel ya posisinya. Sebentar, ini saya hapus dulu karena untuk kita melihat, saya terakhir memberikan informasi ini membentuk wave ABC ya, dan tidak sampai dengan area order block yang ada di time frame 1 jam atau koreksi 50%, tapi dia memiliki konsolidasi tapi arahnya bearish dan sekarang lagi menguji area demand di posisi ini. Dan saya melihatnya juga di area ini ada order block ya yang masih fresh. Ini akan menjadikan titik uji berikutnya di posisi ini ya di time frame 4 jam. Kita akan tandain dulu. Nah, ini adalah order blocknya ya di kisaran 1.10.245 sampai dengan 1.10.086. Itu adalah area order block yang akan diuji. Jadi sebelum dia berada di dalam level yang lebih rendah ya di area sini, akan menguji dulu area ini. Jadi ini saya jadikan zona buy ya. Jadi teman-teman silakan ketika memasuki area ini dan ada potensi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area tersebut, maka memungkinkan market akan berada dalam posisi bullish kembali. Tapi kalau area order block time frame 4 jam atau area demand di breakout, maka akan menunjukkan aktivitas adanya bearish. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya. Ya, ini ya. Skenarionya sebenarnya masih sama ya, belum ada perubahan karena arahnya masih dalam arah bearish dan menuju area demand ya di sini di zona buy mendekati area order block time frame 4 jam. Dan nanti kita akan pantau di area ini berkisaran 1.10.245 sampai dengan 1.10.086. Kalau area tersebut betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka akan menunjukkan bullish terjadi untuk market Euro USD. Oke. Dan terakhir di sini ya, kalau nanti masih impulsi bearish, maka bisa cek di zona buy berikutnya di level yang lebih rendah. Ini target berikutnya. Kalau memang belum ada konfirmasi di time frame 1 jam ya di area order block time frame 4 jam tersebut, akan menguji sekali lagi ke area sini, yaitu berkisaran antara 1.09753 sampai dengan 1.09352. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk Euro USD. Tentunya saat ini lagi dalam tekanan seller dan akan menguji wilayah-wilayah bawah baik di order block time frame 4 jam ataupun area zona buy yang kedua di area sini, karena saya memiliki batas key support di 1.09296. Kalau area ini di breakout impulsi bearish close di bawah 1.09296 untuk minggu ini, maka market akan kembali lagi bearish untuk Euro USD. Oke. Itu gambarannya, dan sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ini juga hal yang sama, membentuk bearish pin bar ya. Ada penolakan kuat di area resisten ya sebelumnya, dan meskipun kalau kita perhatikan kan candle minggu sebelumnya di sini inset bar candle ya dari
posisi candle yang terjadi di tanggal 11 Desember. Tapi memang sudah break dan membentuk high lebih tinggi ya di area 1.28273. Ini menunjukkan arahnya masih bullish, dan low weekly juga berada di 1.26844, lebih tinggi jauh, dan batas breakout weekly saya akan geser di posisi 1.26957. Kalau kita lihat secara weekly, memang belum ada informasi adanya reversal candle. Tapi kalau nantinya candle bearish pin bar ini dikonfirmasi di minggu ini, candle impulsif bearish dan close jauh di bawah 1.26844, maka menunjukkan pullback terjadi atau arah akan terjadi arah bearish. Memang sangat rawan ya. Dan ini nanti kita akan coba kawal dari hari Selasa ini sampai dengan hari Jumat, baik analisa pagi ya, nanti saya akan cek tiap harinya, dan kita akan mencari informasi atau area yang memiliki probabilitas yang cukup tinggi. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily dulu ya. Kita lihat pergerakan selama 1 minggu kemarin, dan posisinya sebenarnya kalau kita lihat ya dari hari Selasa minggu lalu memang sudah terjadi impulsif bullish pergerakannya. Tapi di hari Kamis ada perlawanan seller, dan kemudian continuation bullish, tapi candle terakhir di hari Jumat ada spanning top tapi arahnya bearish ya di sini. Jadi kalau kita tandain, ini low-nya lebih rendah. Nih Anda bisa lihat ya, candle terakhir. Nih di sini low-nya lebih rendah, ada di posisi 1.27001, dan batas breakoutnya juga lebih rendah, ada di sini ya, 1.27322 ya, di area tersebut, dan high-nya 1.27727 ini juga lebih rendah, strong high daily ya di posisi tersebut. Jadi memungkinkan kalau kita perhatikan ini kan tipis nih ya, break candle-nya dari candle impulsifnya ini, lebih baik kita tunggu konfirmasi hari ini ya di posisi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mencari area yang memiliki probabilitas ya, apakah ini adalah jalurnya untuk kita buy dengan koreksinya ini. Itu kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam zona buy ada respon sebenarnya di sini 2 kali ya. Satu, dia bergerak naik, perlawanan bearish, ada pergerakan naik lagi, sampai terakhir ada inside bar candle. Ini menurut saya masih belum ada breakout order block ya. Masih ada penolakan, 2 kali rejection di posisi ini, dan menurut saya berjalan dengan baik ya, karena posisi hari Jumat adalah hari terakhir ya di tahun 2023, dan terakhir di bulan Desember. Memang pergerakannya tidak terlalu volatile, terlihat ada konsolidasi ya, dan responnya naiknya sampai area imbalance. Oke, ini saya bersihkan dulu ya, order blocknya juga saya akan geser dulu di posisi yang sudah direspon di area sini. Dan skenario hari ini, karena candle terakhir di time frame 4 jam ini adalah candle inside bar, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi range-nya itu masih berkisaran ini, 1.27001 sampai dengan 1.27027 untuk time frame 4 jam. Jadi setidaknya kalau time frame 4 jam saya akan menunggu apakah dia mampu break di bawah 1.27001, maka akan menguji kuat wilayah di area sini. Tapi ini rawan ya, akan terjadi area compression ya tentunya di posisi tersebut. Dan sekarang kita akan coba cek dulu untuk time frame 1 jam. Oke, untuk skenario kemarin naik sampai area imbalance juga sudah berada di area ini ya, dan market bergerak bearish tapi masih konsolidasi ya skenarionya. Oke, untuk hari ini menurut saya masih sama ya, belum ada perubahan. Artinya saya melihat dari candle atau struktur yang terjadi ini kan masih konsolidasi ya, dari high sampai low-nya ini adalah konsolidasi ya. Jadi tidak ada perubahan. Dari area konsolidasi ini saya akan tunggu mana dulu yang akan break untuk market GBP USD. Saya lebih baik
Wait and see, saya akan tunggu. Kalau dia break di atas 1.27727 maka menguji area resisten kuncinya akan bergerak bullish. Tapi kalau dia breakout di bawah 1.27001 maka kuat menuju order block yang ada di time frame 1 jam di area sini. Maka ketika menuju ke level yang lebih rendah ya posisinya, pantau di area sini. Kalau memang ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, maka saya bisa buy dengan target minimal ya di area support become resistant. Kalau marketnya terus bergerak impulsif, maka sampai dengan target berikutnya adalah area key resistant. Ini gambarannya ya. Secara keseluruhan saya melihat dari posisi pergerakan GBP USD masih dalam tekanan seller, kecuali kalau sudah breakout di atas 1.27727 sangat memiliki potensi akan bergerak bullish dan menuju area resisten kunci. Tapi kalau breakoutnya di bawah 1.27001 akan menuju order block time frame 1 jam, yaitu di 1.26334 sampai dengan 1.26124. Karena area ini adalah area compression ya. Ini adalah area compression yang menurut saya sangat rapat ya di area sini. Jadi hati-hati. Tapi di bawah area compression itu ada order block ini yang cukup kuat karena ada imbalance juga. Dan ini banyak rejection di area sini, strong low daily ini. Jadi ini yang menjadikan penentu menurut saya potensinya. Makanya saya katakan kalau breakout kuat menuju order block time frame 1 jam atau menuju zona buy. Tinggal konfirmasi aja. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka memungkinkan harga akan kembali lagi bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, kalau saya perhatikan ini ada continuation ya, ada lanjutan penurunan dari market USD Jepang Yen ini. Kenapa? Karena posisi terakhir ada inside bar candle dan candle terakhir di minggu ini berhasil di breakout dan membentuk low baru di 140.24. Kemudian high-nya juga hal yang sama, membentuk low yang lebih rendah ada di 142.84 dan posisi batas breakoutnya ada di 142.38. Oke, secara arah masih dalam posisi bearish ya. Semoga aja kita bisa mendapatkan sell momentum yang cukup bagus ya di minggu ini. Kita akan cek di time frame daily. Untuk time frame daily ya, kalau kita perhatikan ini ada sedikit perbedaan dengan weekly time frame ya. Kalau di time frame daily, karena high-nya ini sudah di break ya, membentuk high baru. Ini menggambarkan arah pergerakan masih dalam posisi pullback ya. Artinya ada penolakan seller, ada buyers ya di momentum di sini. Tapi memang candlenya masih ditutup candle bearish dan batasannya nggak apa-apa, kita tandain seperti ini. 141.36 memang ada potensi bullish masih ada ya, dan daily-nya di sini ya, batas bawahnya di 140.98 lebih tinggi. Dan kita lihat yang lebih detail lagi ya di time frame yang lebih kecil, karena lebih baik memang kita bisa mendapatkan area sell momentum di level yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam yang pertama ya, kalau saya lihat di posisi ini area zona sell sebelumnya imbalance sudah direspon, memang arahnya masih kuat bearish. Ini kan udah selesai. Dan sekarang kita akan mencoba melihat peluang untuk hari ini yang terjadi ya di posisi ini. Karena area zona sell sudah ada respon dari candle sebelumnya ya. Cuman order block time frame 1 jam ini aja nggak kena dan dia bergerak bearish kembali. Tantangan berikutnya adalah area strong low yang di hari sebelumnya ya di posisi ini. Ya, di sini nih area momentum sell strong low di candle tersebut di 140.24 itu akan diuji sekali lagi. Jadi peluangnya masih dalam posisi seller karena candle terakhir impulsif atau marubozu bearish ini sangat kuat.
Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Di sini ada perubahan struktur. Kenapa? Saya melihatnya di mana key support ini ada breakout. Jadi di sini ada breakout structure kembali. Kita tandain dulu, ada breakout structure menunjukkan arah makin kuat bearish ya. Masih kuat bearish. Ini saya hapus dan key supportnya. Oke, saya pindah di posisi terakhir di sini. Ini yang lebih tinggi di area sini. Kurang lebih 142.84 ya posisinya. Dan skenario saat ini karena area compression ini udah disapu bersih juga ya di area ini. Jadi kalau saya sih menunggu market ini bisa break dulu di bawah area 140.24 sih. Jadi ketika area strong daily ini di break, maka kuat menuju sini dulu. Setidaknya saya akan mencari konfirmasi dulu ya terbentuknya market structure yang jelas. Karena area saat ini kan konsolidasi berada di range terbatas gitu. Jadi pola area zona buy ataupun zona sell di area sini di order block time frame 1 jam ini masih berlaku ya. Ini karena ini masih belum disentuh terakhir di sini ya. Area ini jadi pantau kembali di area kurang lebih di 142.19 sampai dengan 142.64. Kalau area tersebut ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar di area sini ya. Jadi ini tunggu breakout di atas ini strong daily di 141.91 menuju sini. Kalau area ini nanti ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya seperti ini, maka akan menunjukkan aktivitas bearish kembali ke level yang lebih rendah yaitu 140.24. Tapi ingat kalau area key resisten tersebut ya yang kita tandain di sini di 142.84 ada breakout di posisi area tersebut, maka menunjukkan kekuatan terjadinya bullish untuk USD Jepang ya. Hati-hati. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen, Euro USD, GBP dan indeks dolar. Semoga bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jika ada kecocokan dari planning ini bisa diikutin, tapi kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.